Jika malam-malammu terasa berbeda sejak kamu mengenal tahajud, jika dadamu tiba-tiba terasa lebih lapang padahal masalah hidupmu belum kemana-mana, maka dengarkan ini baik-baik. Bisa jadi, sebelum doamu dijawab, Allah sedang menurunkan sesuatu yang jauh lebih penting. Ketenangan batin. Terima kasih sudah hadir di ruang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatianmu untuk singgah sejenak bersama ilmu langit. Tidak semua orang sampai ke video ini, dan tidak semua yang sampai benar-benar siap mendengarnya. Jika kamu ada di sini, mungkin hatimu sedang lelah. Bukan lelah karena kerja, tapi lelah karena terlalu lama berharap, terlalu sering berdoa, terlalu banyak bertanya dalam diam, mengapa doa yang sama terus diulang, namun hidup terasa tetap sama. Di titik inilah tahajud sering disalahpahami. Banyak orang mengira tahajud adalah jalan pintas agar keinginan cepat dikabulkan. Padahal tahajud bukan tentang mempercepat jawaban. Ia tentang menyiapkan hati. Tahajud yang benar tidak selalu membuat hidup langsung berubah, tapi hampir selalu membuat batin pelan-pelan ditenangkan. Ada orang yang bangun malam dengan dada penuh tuntutan. Ada pula yang berdiri dalam gelap dengan hati yang hancur. Namun orang yang tahajudnya mulai benar, akan merasakan satu hal yang sama. Bukan keajaiban besar, bukan tanda dari langit, melainkan rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Masalahnya masih ada, tagihan masih menunggu, hubungan masih rumit, jawaban doa belum datang. Namun entah mengapa, hatinya tidak lagi sekacau dulu. Inilah fase yang sering tidak disadari. Fase ketika Allah mulai bekerja dari dalam. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan. Karena tidak semua keadaan bisa ditangani oleh hati yang belum tenang. Maka sebelum tangan Allah mengubah hidupmu, Allah lebih dulu menyentuh batinmu. Orang yang tahajudnya benar mulai jarang mengeluh. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya tidak lagi memberontak. Ia mulai bisa berkata dalam diam, "Aku belum paham rencanamu, tapi aku tenang bersamamu." Ketenangan ini bukan hasil sugesti. Ia bukan rasa puas palsu. Ia adalah bentuk rahmat yang sangat halus. Di sepertiga malam, ketika manusia lain terlelap, Allah mendekat kepada hamba yang mau merendahkan diri. Bukan untuk langsung memberi apa yang diminta, tetapi untuk menenangkan apa yang selama ini gelisah. Tahajud mengajari satu pelajaran penting, bahwa tidak semua doa harus segera dikabulkan. Ada doa yang harus disimpan sebentar, sambil hati dibentuk agar tidak runtuh saat jawaban itu datang. Banyak orang tidak siap menerima doa yang dikabulkan, karena hatinya masih rapuh, masih penuh ketakutan, masih mudah goyah. Maka Allah tenangkan dulu, Allah kuatkan dulu, Allah lapangkan dulu. Jika setelah tahajudmu kamu merasa lebih bisa menerima hidup, lebih bisa memaafkan keadaan, lebih bisa menahan diri dari prasangka buruk, maka itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa doamu sedang disentuh. Allah tahu, jawaban yang terlalu cepat bisa melukai. Allah tahu, pemberian yang datang saat hati belum siap justru bisa menjauhkan. Maka Allah memberi yang paling aman lebih dulu. Ketenangan. Ketenangan membuatmu tidak tergesa, tidak memaksa, tidak memaki keadaan. Ia membuatmu bertahan tanpa harus keras, membuatmu kuat tanpa harus marah. Tahajud yang benar membuat seseorang berdamai dengan proses. Ia tetap berharap, tapi tidak putus asa. Ia masih meminta, tapi tidak menuntut. Dan disinilah banyak orang mulai merasakan perubahan paling dalam. Perubahan yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diunggah, tidak bisa dibuktikan pada siapapun. Perubahan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mengalaminya. Jika kamu salah satu yang merasakan ini, jika tahajud membuatmu lebih tenang meski hidup belum berubah, maka jangan anggap remeh. Boleh jadi, Allah sedang membangun fondasi, karena bangunan yang besar tidak mungkin berdiri di atas hati yang rapuh. Di titik ini, ada baiknya kita berhenti sejenak, menarik napas, merasakan detak batin sendiri. Jika kata-kata ini terasa masuk, jika hatimu mengangguk pelan tanpa suara,
maka izinkan dirimu terhubung dengan energi yang sama. Banyak orang di luar sana yang sedang berjuang dalam sunyi yang sama. Mengetik 77 bukan sekadar angka. Ia adalah simbol kebersamaan batin. Simbol doa yang diam-diam saling menguatkan. Karena ketenangan tidak selalu datang dari jawaban. Kadang ia datang dari kesadaran bahwa kita tidak sendirian. Bagian ini bukan akhir. Justru ini awal dari pemahaman yang lebih dalam. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh satu rahasia penting. Mengapa Allah memilih menenangkan hati terlebih dahulu sebelum menjawab doa? Dan mengapa ketenangan itu sering menjadi tanda paling jujur bahwa tahajudmu sedang diterima? Tetaplah di sini, tetaplah tenang, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati orang-orang yang setia bangun malam. Pertanyaan yang jarang diucapkan, tapi sering berputar di dalam dada. Mengapa setelah sekian lama tahajud, hidupku belum berubah juga? Mengapa doaku masih terasa menggantung? Mengapa yang datang justru ketenangan, bukan jawaban yang nyata? Pertanyaan ini wajar, dan justru menandakan bahwa hatimu sedang jujur. Di bagian sebelumnya, kita sudah sampai pada satu titik penting, bahwa ketenangan batin seringkali datang lebih dulu sebelum jawaban doa. Sekarang kita masuk lebih dalam, ke alasan mengapa Allah melakukan itu. Allah tidak pernah menunda tanpa sebab, dan Allah tidak pernah memberi tanpa hikmah. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, lalu menundukkan kepala, yang pertama kali disentuh oleh Allah bukanlah keadaan hidupnya, melainkan jiwanya, karena keadaan bisa berubah kapan saja. Tapi jiwa yang rapuh akan selalu terluka oleh perubahan apapun. Allah Maha Mengetahui. Allah tahu, tidak semua doa aman untuk langsung dikabulkan. Ada doa yang jika datang terlalu cepat, justru merusak pemiliknya. Bayangkan seseorang yang meminta kelapangan rezeki, namun hatinya masih penuh ketakutan kehilangan. Ketika rezeki itu datang, bukannya tenang, ia justru semakin cemas. Takut habis, takut berkurang, takut tidak cukup. Maka sebelum rezeki dilapangkan, Allah melapangkan dadanya terlebih dahulu. Tahajud yang benar bekerja seperti itu. Ia tidak mengubah takdir secara kasar. Ia membentuk batin secara halus. Orang yang tahajudnya mulai benar akan mengalami perubahan yang hampir tidak disadari. Ia tidak lagi terlalu gelisah memikirkan masa depan. Bukan karena masa depannya jelas, tetapi karena hatinya tidak lagi panik. Disinilah letak kasih sayang Allah yang paling lembut. Allah menenangkan hati agar seseorang tidak hancur oleh harapannya sendiri. Banyak orang mengira tanda doa dikabulkan adalah perubahan besar. Padahal seringkali tanda itu justru berupa berkurangnya kegelisahan. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, hati lebih mudah menerima, emosi lebih stabil. Hal-hal kecil ini sering dianggap sepele. Padahal inilah fondasi yang Allah bangun sebelum jawaban besar diturunkan. Allah tidak sedang mengabaikan doamu. Allah sedang mempersiapkanmu. Karena jawaban doa bukan hanya tentang apa yang kamu terima, tetapi tentang siapa dirimu saat menerimanya. Tahajud yang benar mengubah cara seseorang berdoa. Awalnya ia datang dengan daftar panjang, dengan tuntutan, dengan harapan yang mendesak. Namun perlahan, doanya berubah. Ia tetap meminta, tapi tidak memaksa. Ia tetap berharap, tapi tidak mengancam takdir. Ia mulai lebih banyak diam. Lebih banyak menangis tanpa kata, lebih banyak pasrah tanpa kehilangan harapan. Inilah tanda bahwa hatinya sedang ditenangkan. Allah mencintai hamba yang datang bukan hanya saat butuh, tetapi juga saat ingin dekat. Dan ketenangan batin adalah tanda bahwa kedekatan itu sedang tumbuh. Orang yang dekat dengan Allah tidak selalu hidupnya mudah, tetapi ia memiliki satu keistimewaan. Ia tidak mudah runtuh. Masalah datang, tapi tidak merobohkan. Ujian hadir, tapi tidak menghancurkan. Karena hatinya sudah lebih dulu ditopang. Tahajud bukan sekadar ibadah fisik. Ia adalah ruang pembentukan jiwa. Di ruang itulah Allah mengajari satu hal yang sangat mahal. Kepercayaan.
Percaya bahwa Allah tahu waktunya. Percaya bahwa Allah tahu batas kita. Percaya bahwa apa yang ditahan hari ini bisa jadi adalah perlindungan. Ketenangan batin membuat seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak lagi iri pada jawaban doa orang lain. Tidak lagi gelisah melihat keberhasilan yang bukan miliknya. Ia fokus menjaga hubungannya sendiri dengan Allah. Dan di titik ini, doa menjadi lebih murni. Bukan lagi alat untuk memaksa keadaan, melainkan sarana untuk membersihkan hati. Jika kamu merasa setelah tahajud, hatimu lebih mudah menerima takdir, lebih jarang menyalahkan keadaan, lebih tenang menghadapi ketidakpastian, maka ketahuilah, Allah sedang menguatkan fondasimu. Karena jawaban doa tanpa fondasi yang kuat hanya akan melahirkan kehancuran baru. Allah tidak ingin memberimu sesuatu yang membuatmu jauh. Allah ingin memberimu sesuatu yang mendekatkan. Dan sebelum sesuatu itu turun, Allah pastikan hatimu aman untuk menerimanya. Inilah mengapa ketenangan sering datang lebih dulu. Ia bukan pengganti jawaban. Ia adalah pengantar. Seperti malam sebelum fajar, gelapnya bukan tanda gagal, tetapi tanda bahwa terang sedang bersiap. Jika sampai di bagian ini hatimu terasa lebih tenang, lebih ringan dari sebelumnya, maka kamu sedang berada di fase yang penting. Fase di mana doa tidak lagi diukur dari hasil, tetapi dari kedekatan. Banyak jiwa yang berada di fase ini tanpa sadar. Mereka mengira doanya belum dijawab, padahal doanya sedang dirawat. Jika kamu salah satunya, kamu tidak sendirian. Ada banyak hati yang sedang melalui jalan sunyi yang sama. Mengetik 77 adalah cara sederhana untuk saling menguatkan. Bukan sekadar angka, tetapi isyarat bahwa ada doa-doa yang berjalan bersama. Bagian ini belum selesai, karena setelah ketenangan ditanamkan, akan datang satu fase yang lebih dalam. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda ketika ketenangan itu berubah menjadi keyakinan. Dan bagaimana Allah mulai menggerakkan jawaban doa tanpa perlu kegaduhan. Tetaplah di sini, tetaplah tenang, karena ketika hati sudah siap, jawaban tidak pernah salah alamat. Ada satu titik dalam perjalanan tahajud yang tidak banyak disadari orang. Titik ketika seseorang tidak lagi sibuk bertanya kapan doanya dijawab. Bukan karena ia berhenti berharap, melainkan karena hatinya telah belajar percaya. Di titik inilah ketenangan batin berubah menjadi keyakinan yang diam. Keyakinan yang tidak berisik, tidak menuntut tanda, tidak mengejar kepastian. Dan justru di fase inilah, banyak jawaban mulai bergerak. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang ketenangan sebagai fondasi. Sekarang kita melangkah lebih dalam, tentang bagaimana ketenangan itu menjadi bukti bahwa doamu sedang diproses dengan cara yang paling tepat. Allah tidak selalu menjawab doa dengan peristiwa. Sering kali Allah menjawab dengan perubahan di dalam diri. Perubahan yang tidak bisa dilihat orang lain, tetapi sangat menentukan arah hidup. Orang yang tahajudnya sudah sampai pada tahap ini, biasanya mengalami satu perubahan yang sangat halus. Ia tidak lagi tergesa-gesa. Ia tidak lagi mudah panik. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh kabar baik maupun kabar buruk. Bukan karena hidupnya bebas masalah, tetapi karena hatinya sudah tidak bergantung pada hasil. Inilah kedewasaan spiritual yang lahir dari tahajud yang benar. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami satu hal penting, bahwa Allah bukan hanya tujuan doa, tetapi juga teman perjalanan. Ia tidak lagi datang ke sepertiga malam hanya untuk meminta. Ia datang untuk berjumpa, untuk berserah, untuk menata ulang batin yang lelah oleh dunia. Di fase ini, tahajud terasa berbeda. Tidak selalu diiringi tangis, tidak selalu penuh kata, kadang hanya diam yang panjang, namun damai, diam yang tidak kosong, diam yang penuh makna. Inilah tanda bahwa hubungan itu sudah berubah dari hubungan transaksional menjadi hubungan kedekatan. Allah sangat mencintai hamba yang datang bukan karena terdesak, tetapi karena rindu, dan kerinduan inilah yang membuka pintu jawaban dengan cara yang tidak disangka. Seringkali,
jawaban doa tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Ia datang sebagai kesempatan kecil, pertemuan yang tidak direncanakan, perasaan yang tiba-tiba mantap, keputusan yang terasa ringan. Hal-hal seperti ini sering diabaikan. Padahal inilah cara Allah bekerja saat hati sudah tenang. Jawaban yang datang tanpa kegaduhan, tanpa sensasi, tanpa pengumuman. Karena Allah tahu, hamba yang sudah tenang tidak membutuhkan keajaiban besar untuk yakin. Ia hanya perlu satu langkah kecil yang tepat. Di titik ini, seseorang mulai merasakan sinkronisasi yang aneh namun indah. Apa yang ia butuhkan, datang pada waktunya. Apa yang tidak baik baginya, perlahan dijauhkan. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan pemahaman. Ia tidak lagi merasa kehilangan saat sesuatu tidak jadi miliknya. Karena ia percaya, yang pergi memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Ketenangan batin membuat seseorang tidak lagi bernegosiasi dengan takdir. Ia tidak melawan, ia tidak memaksa, ia tidak menyalahkan, ia berjalan bersama. Inilah hasil tahajud yang sering tidak disadari orang. Bukan terkabulnya satu doa, melainkan berubahnya cara hidup. Ketika cara hidup berubah, jawaban doa menjadi konsekuensi, bukan lagi tujuan utama. Allah tidak ingin hambanya hanya bahagia ketika doanya dikabulkan. Allah ingin hambanya tenang bahkan sebelum jawaban itu datang. Karena ketenangan inilah yang membuat seseorang tidak hancur. Jika jawaban datang terlambat, berbeda, atau bahkan tidak sesuai harapan, tahajud yang benar mengajarkan satu keberanian yang sangat mahal. Berani menerima apapun keputusan Allah, tanpa kehilangan cinta. Dan dari keberanian inilah, Allah sering memberikan lebih dari yang diminta. Banyak orang mendapatkan jawaban doa setelah mereka berhenti menggenggamnya terlalu erat. Setelah mereka benar-benar ikhlas. Bukan ikhlas karena menyerah, tetapi ikhlas karena percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah memilih waktu, tidak pernah salah memilih cara, dan tidak pernah salah memilih bentuk jawaban. Di tahap ini, hidup terasa lebih jujur, lebih sederhana, lebih bermakna. Seseorang tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Ia cukup menjaga hatinya tetap bersih, tetap terhubung, tetap rendah. Dan justru dari sikap inilah, Allah membuka jalan-jalan yang tidak terduga. Jika hari ini kamu masih menunggu, namun hatimu tidak lagi gelisah, jangan buru-buru merasa doamu diabaikan. Bisa jadi, doamu sedang diselesaikan dengan cara yang paling aman untuk jiwamu. Allah tidak pernah bermain-main dengan doa. Allah hanya ingin memastikan, saat jawaban itu datang, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Jika sampai di bagian ini kamu merasakan keheningan yang hangat di dalam dada, maka izinkan dirimu mengakui satu hal, bahwa perjalanan ini sudah mengubahmu. Dan perubahan inilah yang sebenarnya kamu butuhkan sejak awal. Banyak hati di luar sana yang sedang berada di fase yang sama. Berjalan dalam sunyi, menjaga harap tanpa kegaduhan. Mengetik 77 adalah cara sederhana untuk saling menguatkan, sebagai tanda bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan batin ini. Karena pada akhirnya, doa bukan tentang seberapa cepat dikabulkan, melainkan seberapa dalam ia membentuk kita. Dan tahajud yang benar selalu lebih dulu menenangkan hati sebelum Allah menggerakkan jawaban. Teruslah menjaga hubungan ini, teruslah berjalan dengan hati yang tenang. Karena ketika batin sudah selaras, jawaban tidak perlu dicari, ia akan menemukan jalannya sendiri.